Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh keluarga besar Masjid As-Sakinah. Rasanya maghrib ini tidak ada kalimat yang pas kita ucapkan kecuali ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di qauli alhamdulillahirabbil alamin atas anugerah yang Allah berikan kepada kita, iman, Islam, dan kesempatan yang sehingga pada waktu ini setelah maghrib kita bisa menjalankan wadifah atau rutinan kita. Semoga rasa syukur ini kemudian membawa kita bisa lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya shalawat serta salam mari kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang semoga dengan shalawat ini Allah betul-betul mencatat kita semua sebagai umat yang betul-betul mencintai kepada nabinya, kepada rasulnya, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, menindaklanjuti apa yang telah saya sampaikan kemarin terkait dengan bahwa di dalam Al-Quran itu ada lafaz yang am, ada lafaz yang khos, ada lafaz yang sifatnya umum, tapi juga ada lafaz yang sifatnya khos. Nah, ketika ada lafaz yang am dan lafaz yang khos, ini bagaimana kemudian kita mengambil hukumnya? Dalam lafaznya am, umum ada lafaz lagi yang khos, tapi dalam satu qadhiyah, dalam satu produk hukum, ini cara kita mengambil hukumnya bagaimana? Nah, ini kita mempelajari terkait masalah itu. Kemarin di antaranya lafaz yang am itu adalah isim mufrad yang nakirah yang di situ bersamaan dengan al. Contohnya al-insan yang terdapat di dalam bal asli innal insan. Innal insannya seluruh manusia sesungguhnya. Lafaz muslim dalam keadaan begini, siapapun dalam keadaan begini. Ini lafaz am. Berarti apa itu rugi? Katanya di dalam Al-Quran wal asli innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merugi. Insan di situ namanya am, umum. Berarti semua dalam keadaan rugi. Dan sementara ada taksisnya. Dalam keadaan rugi berarti kita rugi. Panjenengan dirugi. Tidak demikian. Karena kita mempelajari adanya lafaz am dan adanya lafaz khos. Ketika itu dalam satu qadhiyah, maka illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Semua manusia mulai Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir rugi kabeh kecuali hanya orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, yang beriman dan yang beramal soleh ini namanya khos. Ini loh Bapak, Ibu, mengapa kemudian kita perlu membaca atau mempelajari usul fikih, mempelajari kaidah fikih dalam rangka agar ketika kita mengambil hukum itu benar. Yes. Nah, kemarin itu salah satu kita kembali ke am dulu. Nah, kita sekarang masuk kepada lafaz yang khos yang kemarin juga sudah saya sampaikan. Di antaranya lafaz yang khos itu ada yang sifatnya mutasil, bertemuan satu ayat. Mutasil, bertemuan satu hadis, gandeng. Yaitu yang bil istisna kemarin. Yang kedua, takyid bisifat.
ditakyidi dengan sifat. Di dalam kafaroh itu ada yang berupa memerdekakan budak. Ayat-ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang kafaroh itu rokobatin, memerdekakan budak. Itu semuanya itu rokobatin. Cuma itu rokobatin. Ada satu ayat yang dimana itu rokobatin atau memerdekakan budak itu disifati, berarti ada kosnya, yaitu di dalam kafaratul qatl, membayar tebusan karena sebab kita membunuh, yaitu memerdekakan budak. Dan di dalam surat Baqarah, surat Nisa ayat 92 itu ada kosnya, fatahriru raqabatin mu'minatin. Ada mu'minatin, hanya satu ayat tok itu. Hanya satu ayat tok. Yang lainnya yang hadis itu fatahriru raqabatin. Enggak ada, hostnya enggak ada, yang mentasisnya enggak ada. Cuma ada satu ayat yaitu tentang kafaratul qatli, kafarah yang disebabkan karena membunuh seseorang, dia wajib memerdekakan budak, dan budak yang harus memerdekakan mukminatin. Nah, lafaz mukminatin itu mentasis, namanya khos yang menentukan. Berarti ayat-ayat yang lain, hadis yang lain yang menjelaskan tentang memerdekakan budak yang hanya sekedar fatahriru raqabatin, hanya memerdekakan budak, maka budak yang harus dimerdekakan adalah budak yang mukminah. Sebab di dalam usul fikih bahwa lafaz yang mahmulun bil khos, bahwa lafaz yang umum semuanya di dalam hukumnya diikutkan kepada lafaz yang khos, di mana ada lafaz yang khos terkait dengan fatahriru raqabatin, yaitu tentang kafaratul qatl, yaitu fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka yang kafaroi iftar fisaum bisa babil jima itu kan juga memerdekakan budak. Itu kafaranya cuma fatahriru raqabatin. Maka yang harus dimerdekakan ketika seorang suami mengumpuli kepada istrinya, dia harus memerdekakan budak. Maka budak yang dimerdekakan adalah budak yang mukminah. Ini kita baru tahu. Nah, dari apa ini terus tidak mempelajari usul fikih, bagaimana kemudian ketika kita istinbatul hukmi, mengambil hukum dari Al-Quran maupun As-Sunnah, bisa dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. Sebab di dalam kita mengambil hukum harus mengetahui mana lafaz yang am dan mana lafaz yang khos. Dan kemudian ketika ada lafaz am yang khos, itu bagaimana istinbatul hukminya. Dan dari seperti ini bayangin, berarti cara kita mengambil hukum yang ada di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu bisa lebih dipertanggungjawabkan atas kebenarannya. Contoh lagi, yang itu tadi takyid bisifat, mengkoyiti dengan sifat. Ada yang taksis bil ghoyah, wala taqrabuhunna hatta yaqbul, wala taqrabu lan ojo padha meparak sapa sira kabeh. Maknanya asalnya begitu. Para bayi maknanya mendekat. Janganlah kamu sekalian mendekati istri-istrimu hatta yaqbul. Ini namanya goyah. Sampai terakhir, sampai batas terakhir istrimu dalam keadaan suci. Mosok takorub itu mendekat kayak itu ketika istri kita tidak dalam keadaan suci. Berarti takorub itu bisa dimaknani di dalam ayat ini. Takorub dimaknani dengan makna ngumpuli ning wong lanang marang wong wedok. Menggaulinya seorang suami kepada istri tidak boleh selagi dalam keadaan tidak suci, keadaan nifas, tidak boleh hatta yang boleh sampai si istri dalam keadaan suci. Wes pokoknya gak untuk ngumpuli bojo lebih bojo gak ngumpuli. Berarti
ada kondisi yang itu tidak boleh. Ini ayat kan nggak dijelaskan, Pak. Kita tidak boleh mengumpuli kepada istri dalam keadaan kan tidak dijelaskan, Pak. Ayat ini kan mengatakan bala takro bukan ojo mengumpuli sapa sira kabeh gunai bojo sira kabeh. Berarti kita harus apa awake dhewe kok mengumpuli. Nah, dengan adanya katanya bulan ini berarti bisa kita mengambil kesimpulan, kepahaman bahwa ketika dalam keadaan head, mana yang menjelaskan keadaan head yang lafaz katanya bulan itu maksudnya bisa dimengerti ya? Kan boten dijelaskan bala tak bulan ojo boten dimak sapa sira kabeh ngumpuli sapa sira kabeh guna ing pira-pira bojo sira kabeh. Tidak boleh. Tidak bolehnya itu tidak dijelaskan. Tidak ada keterangan, tidak ada penjelasannya. Baru kemudian kata yang bulan yang itu berupa hanya yang mentahsis, berarti bisa diambil makna tidak boleh mengumpuli istri manakala dalam keadaan tidak suci, apakah karena keadaan haid maupun keadaan nifas. Tidak boleh. Kata yang bulan sampai kondisi istri dalam keadaan suci, yang kemudian dari kata-kata yang bulan sampai dalam keadaan suci inilah maka wala taqrabu ini diartikan jangan mengumpuli istri. Dan ini lupa. Dan kemudian kalau kemudian awal dewi orang tahu mempelajari sebagai kata, bagaimana kemudian ketika dihadapkan ayat ini maksudnya terus kita mengambil hukumnya seperti apa? Nah dari ngaji ini maka kita bisa mengambil kesimpulan yang seperti saya sampaikan itu. Kita tidak boleh mengumpuli istri ketika istri dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas maupun istihadah. Itu misal baru boleh dikumpuli manakala dalam keadaan suci. Nah, kata yang buruk ini namanya os yang menentukan, yang mengkhususkan dari sebuah hukuman hukum tadi. Itu yang kedua contoh. Yang ketiga, kemudian yang keempat bisa diambil, bisa ditahsis atau adanya lafaz khos dan lafaz yang am, yang itu masih dalam satu ayat. Contohnya adalah tahsis ibadah, mentahsis dengan gagal. Gagal itu mengganti. Ada gagal bola, itu macam-macam gagal. Di dalam ayat balillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat amnya balillahi lan tetep di Allah. Ala nasi ing atas menungso hijjul baiti utawi haji ana ing Baitullah. Berarti semua manusia wajib menunaikan haji karena Allah. Berarti wajib ini wajib kabeh, Pak. Artinya ketika wajib penjelasan berhaji dosa. Lama lagi ya. Nah, kemudian ada taksisnya. Dari sinilah maka kita bisa mengambil hukum karena itu mentaksis, di mana taksisnya dengan menggunakan gagal man yo wong istato akan kuwasa sapa man ilaihi marang Baitullah sabilan apane dalane kecuali orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju Baitullah. Berarti bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk bisa menunaikan, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke Baitullah, orang bisa melakukan pokok, maka tidak ketetapan wajib. Berarti wajibnya hanya orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Ini gimana? Wong nek pengen haji dan jumlah di musim haji itu namanya apa? Nek pengen itu hajinya haji mabrur itu satu maliyah. Bagaimana maliyah pun bagaimana kita bisa menunaikan ibadah haji kalau kita tidak memiliki UN, kos naik haji. Nah, itu kan masalah itu diri ulangi, Pak. Kediri ini kita jatahnya per musim haji hanya 262 263. Tapi musim daftar
Buatan kanan, ngomong ada ketakutan. Ini wah, saya nggak ada yang tahu. Anak-anak sudah tak dikasih ngekit, malah suwi deh. Misalnya apa ini, saya daftar dengan itu belah, wong 2016 daftar, itu berangkatnya 2042, 2016 daftar, niku porsi hajinya berangkatnya 2042 di kota kecil. Jadi saat ini daftar saat ini segitu. Kita nanya. Daftar ini terakhir kota informasi. Intinya kata Pak dari ayat walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bagi seluruh manusia itu wajib haji, bagi orang mukmin maupun muslim wajib haji yang man istata'a ilaihi sabila, yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan ke sana. Berarti sanune sing omah yo kena ditinggali, bekal yang ditinggali, bekal hidup di sana, semuanya sudah ada. Jadi Indonesia ini paling banyak karena difasilitasi oleh negara, ditata oleh negara, sehingga bisa lebih tertib. Andai dan tidak ditata oleh negara, jajal di sini 210.000. Betul sangat bayarnya ya. Kalau betul dicontoh saya ini motor ini yang enggak begini. Terus nangkon terus motornya tinggi, mobilnya tinggi, semua ditata masya Allah. Maka kita yang ada di Indonesia harus betul-betul bersyukur karena di dalam pelaksanaan haji yang itu merupakan kewajiban pada diri setiap muslim, setiap mukmin telah diatur. Ini berarti man istata'a ilaihi sabila itu lafaz yang khas, berarti yang wajib menunaikan haji adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Malia sakwise bodoh wis iso daftar. Yang kedua adalah ilmiah, pengetahuan tentang haji, kudu manasik sampai iso, sampai paham, sampai banyak, sampai apa. Ojo setengah rugi Pak. Makanya kan bagi-bagi umroh kata ini monggo, mana sih sing tenanan. Kalau ini nggak ada cerita itu loh, tentang SD. Wes pintu perlu bos wes apa lagi sama. Masya Allah, kan jujur Madinah ini. Dan jujur Madinah, kalau dari Madinah maka mikotnya adalah dari bin Ali. Dari bin Ali harus sudah pakai ihram, niat, kemudian berangkat ke Masjidil Haram. Gelaplah kan rombongan ini diapin nama taksi. Bahkan nama taksi rumah sana sih untuk dari haji ganti kelambi. Nah oleh pemilih panggil aja kan tasnya ekor hijau dong lali bahwa dia masih dalam keadaan ekor karena perlu menunaikan wajib umroh. Padahal nunggu sekedar lali kok kamar nyeret tas nyeret apa salin betul panggil jenah kok salin lambi. Padahal sanu nih namun 3 juta kali atus. Akhirnya karena dia melepas ekornya kan wajib bayar game 1 juta pitung atus. Padahal harus tinggi boleh dijajan anak ini dan tujuh ini duit tak gitu bu ganda ini Pak. Makanya manis tata dari sabila itu adalah ilmiah, pengetahuan tentang umroh dan haji harus betul-betul dimengerti. Di sini menyebabkan misoga tali haji, di sini menyebabkan wajib haji, rukun haji betul-betul dipelajari dan kemudian dipraktekkan di mana sikap sampai banyak betul sampai ke dinamuli kaya awal ini makoni sholat. Sebab itu pengetahuan akan bisa menjamin tentang lebih bisa berkualitasnya ibadah yang kita
ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 221, wala taktiku lan ojo padha nikahi sapa sira kabeh. Kemarin sudah diterangkan bahwa apabila ada nahi yang dulu halal haram, ketika ada kalimat perintah, kalimat zajar, maka hukumnya haram. Ini kaidahnya haram selama tidak ada dalil bahwa pencegahan itu hanya sekedar makruh. Dan di dalam balapan itu niku boten wonten berarti haram. Nikahi pira-pira wadon musyrik. Sementara ada di dalam ayat yang lain, di dalam surat Maidah ayat 5, niku Allah dawakan wal musonatu minal ladina utul kitaba min qablikum akhirul lakum. Wal musonatu lan utawi pira-pira wadon kang karsa minal ladina saking pira-pira wong akeh kudu kang den paringi sapa ladina alkitab ing kitab min qablikum kang tetep saking sadurunge sira kabeh. Di dalam ayat yang lain niku boleh menikahi perempuan musyrik, tapi yang dari alladzina utul kitab, dari orang-orang yang oleh Allah diberikan kitab sebelum Al-Qur'an. Berarti orang Nasrani atau umat Nabi Isa, umat Nabi Musa niku boleh. Nah, saya dipisah-pisah. Sementara ayat yang ini mendawakan bala takdir musyrikan. Sementara ayat yang lain menerangkan boleh menikahi wadon musyrikan seminal ladina utul kitab. Nah, bagaimana seperti ini? Al-amanulun bil khos, berarti yang boleh dinikahi perempuan musyrik itu dari golongan ahli kitab. Berarti ayat balatang tikul musyrikat niku diikutkan kepada ayat wal muhsanatu minal ladina utul kitab min qablikum. Boleh laki-laki muslim menikahi perempuan kafir selama perempuan kafir itu dari golongan utul kitab min qablikum. Umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa. Oh nggih. Nyangga nggih. Aku ini gambaran mawon sama menu nggih. Nah, ayat 1 boleh, tidak boleh melarang. Sementara ayat yang lain sama musyrakatnya, sama musyrikatnya alladzina min qablikum kan musyrikat. Nah, maka mahdudun ala khas. Nah, niku yang Alkitab kita. Sekarang batasi kita bibis sunnah. Contoh, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian semua di dalam anak-anakmu, di mana anak-anakmu laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Ini tidak dijelaskan anak yang seperti apa. Pokoknya anak ini, pokoknya ahli waris mislu hadil unsayain. Sementara Kanjeng Nabi dawuhaken la yasiru al muslimu al kafira walal kafiru al muslimah. Kanjeng Nabi dawuhaken ora kena wong muslim maris marang wong Islam utawa wong Islam misalnya bapaknya muslim, anaknya kafir, maka anaknya kafir itu benar sabda. Iya. Atau sebaliknya, bapaknya kafir, anaknya muslim, maka dia juga tidak mendapat bagian dari orang tua yang kafir. Konteksnya ini, loh, kan bertentangan. Katanya di dalam Al-Quran, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Wis pokoknya anak, opo kafir utawa orang, tidak dijelaskan di situ. Jadi kan bertentangan. Sementara yang satu am, yang satu khos. Nah, apabila ada dua ayat dalam satu qadhiyah seperti ini, maka lafaz yang umum diikutkan kepada lafaz yang khos. Berarti di dalam ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain mengecualikan ahli waris yang kafir. Misalnya saiki bapak muslim, anak kafir, maka anak tersebut tidak mendapat balasan walaupun dia anak tidak mislu hadil unsayain. Atau sebaliknya, enek wong tuane kafir, dia seorang muslim, kok ora ikut kajian, yo ora itu ngengkel.
Tetapi kafir kanjeng Nabi dawuhaken wal kafiru al muslimah. Kafir tidak bisa mewariskan kepada anak yang muslim. Dari suatu anak tidak bisa. Jika ditegakkan hukumnya maka tidak bisa dia menjadi ahli waris. Sama nggih. Nah, lan malih luwih penak iki malih. Mangke dengan sakit gambaraken. Tasis sunnah bil kitab. Padahal sunnah sama kitab, sunnah hadis kitab Al-Qur'an. Kanjeng Nabi itu dawuhaken. Kanjeng Nabi itu dawuhaken, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. La yaqbal ora nimo Allah sapa Gusti Allah sholata ahadikum ing salat salah siji sira kabeh. Tidak ada saindara nalikan hadas. Salat panjenengan boten tapi ing dalem nalikan panjenengan kabeh duweni hadas. Kata yang adalah sehingga kalian semua melakukan wudu. Berarti yang diterima sholatnya dari kalian semua ketika wudu. Ya, gak wudu berarti gak hitung. Sementara di dalam Al-Quran terdawuh wa in kuntum mardo sampai ke kafalan tajidu ma'an fatayamam. Itu kan khos. Apabila kalian semua dalam keadaan sakit yang kemudian udur untuk memakai air, atau kalian dalam keadaan tidak menemukan air, lalu kayak sholat ini dia enak ganu, berarti sholatnya lagi biasa. Ada caranya yang lain khosnya. Fatayam mongko podo tayang sapa sira kabeh. Jadi khos. Artinya boleh tidak wudu bagi orang yang dalam keadaan sakit yang udur untuk menggunakan air atau tidak menemukan air sama sekali, boleh untuk kemudian wudu dan kemudian sholatnya diterima. Padahal tak wudu. Tapi tayang. Lah kata ini Pak, ini namanya taksisul sunnah. Taksis itu fungsinya apa? Misalnya sing ayat dilakoni ayat itu boten saged dari pemilu terus piye? Apa dia tidak bisa terus dia pegang dan terus sholatnya ganti terus sholatnya piye? Kalau hanya memakai ayat tok, tidak memakai am dan kos dan kemudian tidak al-am mahmulun ala kos terus piye? Bagi orang yang sakit, bagi orang yang tidak menemukan air, terus bagaimana? Sholatnya. Sementara Al-Quran mengatakan dahulu kanjeng Nabi layak baru sholat itu tidak ada kata yang tertolak. Berarti bertentangan. Tidak ada yang bertentangan. Sebab usul fikihnya mengatakan jika ada dua ayat, ada dua hukum yang berbeda tapi satu qadhiyah, di mana satu yang satu kos, maka al-am mahmulun gitu. Maka hukumnya mengikuti khos. Berarti ketika dia dalam keadaan khos, yaitu dalam keadaan sakit, khos dalam keadaan tidak menemukan air, boleh tidak wudu tapi dengan cara tayamum. Nanti gitu Pak. Pun gitu, ada gambaran ya. Ternyata begitu Pak, kita istindak hukum ini tadi. Nah, mari. Saat ini as-sunnah bisunah. Bukan Nabi tidak konsisten satu dawuh dan itu satu dawuh dan itu bertentangan belakang. Contoh, fi masakat as-sama'u al-usul terkait dengan tanaman yang tanaman itu tumbuh dari air hujan. Dawuh kanjeng Nabi, fi ma iku tetap ing dalam tanduran sakot kang nyirami as-sama'u apa langit berarti dia tanam bercocok tanam sesuatu yang di situ wajib untuk dikeluarkan zakatnya, akan tetapi dari air hujan maka wajib mengeluarkan 1/10 dari panennya. Berarti panen sintik ya 1/10, panen akeh ya 1/10 umum. Terus pokoknya 1/10. Sementara di dalam hadis lagi kanjeng Nabi dakwakan laisa fi ma duna khamsati ausukin sedekatun. Laisa ora fima itu tetap ing dalam tanduran duna khamsati ausukin kang kurang saka 5 wasak sedekatun apa sedekah.
Di dalam hadis yang lain menjelaskan bahwa setiap tanaman yang kurang dari 5 masak, kurang lebih sekitar 7,5 kuintal, kurang dari setengah hektar, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Sementara gawe yang pertama tadi, wes pokoknya bagian ini mau kok hujan wajib masuk ekor sak hektar 10 masih yo panen 5 kilo ya 10 jeblok no. Tidak, ada Nabi di dalam hadis yang lain dakwahkan laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqatin. Jika tanaman yang kita tanam dari sesuatu tanduran yang wajib untuk kita keluarkan zakatnya, manakala kurang dari 5 masak, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Berarti yang harus dikeluarkan 5 masak adalah wajib mengeluarkan 10% daripada tanaman yang kita tanam, manakala panennya sudah lebih dari 7,5 kuintal. Sebab al-mahmulun bil khos. Ini Quran kata hadis kata. Ini sudah satu contoh. Coba bilang nama itu mau coba Quran, kau mempelajari Quran, kau terus kamu mempelajari hadis. Padahal ada satu hukum, tapi 2 pandangan yang berbeda, satu posisi dalam mengambil. Oh nih, satu contoh lagi. Tahsisul kitab bil qiyas. Tahsisul kitab bil qiyas. Contohnya, kan Al-Qur'an konten azaniyatu wadun kang zina wadun kang zina wazani lan wadun lanang kang zina fajlidu moko dirita sapa sira kabeh. Kula ahadin ing saben-saben siji minggu masake azaniyat wazani mi'ata jadatin kelawan 100 jilitan. Laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina, maka jilidlah, pukullah masing-masing sebanyak 100 pukulan. Itu terkait surat An-Nur. Fa innal fusaminha al-amatu. Sementara Kanjeng Nabi itu dawuhaken. Sementara di dalam ayat yang lain Allah dawuhaken fa in ataina bi fahisatin fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal adab. Fa in ataina mongko lamun nekani sapa wadon budak wadon. Fa in ataina mongko lamun nekani sapa budak wadon. Al bifahisatin kelawan zina, ada budak perempuan zina. Tadi azannya bazani itu adalah orang yang merdeka. 100 juta. Nah sementara disebutnya nama Al-Quran hanya menyebutkan budak perempuan, Fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat, maka dia wajib dijilid separuh dari yang merdeka. Itu ayatnya. Nah terus bagaimana kemudian budak lanang sing zina? Gak ada hukumnya Pak, boten nemu. Hadisnya boten wonten, ayatnya boten wonten itu. Bagaimana kemudian laki-laki budak yang zina? Nah ini namanya tahsisul kitab bisunnah. Bikias. Kiasnya apa? Fal abdu mongko utawi budak lanang, fal kias mongko iku den padhaken alat amat ing atase amat. Ketika berbicara budak perempuan, maka akan menyangkut juga budak laki-laki. Finis bi aidan, maka ketika ada budak laki-laki melakukan zina, dijilid sebanyak separuh daripada laki-laki merdeka yang berzina. Harus menunggu hukumnya, kan Pak? Asalnya hukumnya budak itu kan budak lanang kan boten wonten. Yang ada laki-laki yang merdeka, ini yang belum menikah lebih musolat. Laki-laki yang merdeka, perempuan yang merdeka, yang melakukan zina, maka dijilid 100 kali. Ayat yang lain mengatakan apabila ada perempuan yang melakukan zina, maka dijilid separuh daripada perempuan yang merdeka. Nah sementara tidak ada hukumnya tentang budak laki-laki, tidak ada hukumnya. Nah ini namanya dikiaskan dengan budak perempuan. Maka ketika budak laki-laki melakukan zina, dijilid sama seperti budak perempuan. Ini jenisnya at-tahsisul.
kitab Bil-Qiyas. Dari mana hukumnya bahwa jika ada budak laki-laki yang kemudian melakukan zina dijilid sebanyak 50 kali. Nah, malah nanti ini Pak. Makanya apa itu ngaji usul fikih ya seperti ini. Niki ya. Terus wonten malih iki satu contoh lagi, tasih sunah bias itu wonten malih. Di tafsirul kitab Bil-Qiyas saat ini tafsirul sunah Bil-Qiyas. Niki ngaten. Layyul wajibi yuhillu irduhu wa uqubatuhu. Layyu wajibin utawi ngendi-ngendine wong sing sugih. Enek wong sugih, enek wong utang. Terus dia kaya. Mesti iso nyaur bisa menurut kan. Karena kemudian dia kaya. Kok dideng gak disaur-saur? Gak disaur, padahal dia sugih bisa. Niku dawuh Kanjeng Nabi, yakhillu irdu wa uqad. Kena di pelehne. Kowe iku lho tangan aku kok saur, ngapain mengangkat? Boleh. Dia tidak boleh mengganggu sifat keterampilan wong sing nundang-nundang. Kamu tadi misalnya pulau gagal teman-temannya pas mau ngaji ini mestinya nih gue perasaan ada tenang, apalagi menghancurkan harga dirinya tenang mestinya. Tapi ketika saya itu sugih, padahal aku bilang kepada panjenengan gak tak salah mau nyawa, maka panjenengan nagih dia cepat orang banyak nanti ini ansal. Oke. Itu layyul wajibi yakhillu irdu wa uqubatuhu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Kasus ini malah sampai di dalam hadisnya itu wa uqubatuhu. Waktu apakah itu ada itu ketika dia memang sudah mampu dan layak itu di dalam hadisnya boleh. Wong wis utang nilai kok kemudian dia mampu mengembalikan kepada sugih akhirnya kok pada akhirnya maka yakin boleh dulu waktu tadi boleh kita mengambil paksa walaupun itu kemudian menjatuhkan harga diri orang itu benar-benar. Nah, niki tidak menyangkut kepada kedua orang bahkan umum kasusnya umum siapapun boleh seperti itu. Lalu saya ini saya pilih sampai ini dan terus duit sampai mulai terus mau waktu mau mulai berapa boleh nyawa tak nyawa nggak boleh. Yang mentasis apa? Balanta Al-Quran rupanya apa? Balantakullah balatakullah macam-macam sopo siro lalu kamaran wong siro itu ucapan bus. Itu nanti juga kias malih kias awalnya. Wong awake dhewe iki lho ngomong buse ora itu, lha wong nek sampai marani sampai menjatuhkan harga martabat Islam. Niki jenenge wala taqula ma'rufin. Kok lek mau kita memahami ayat saja, misalnya awake dhewe tidak menggunakan usul fikih. Berarti kok ngaprok itu. Dan yang dilarang kan ngomong busuk. Balataku kan langsung ucap sopo siro. Lama para bapak lagi Ufin ini ucap bus. Yang tidak boleh busuk. Gak. Menurut berarti kalau apa itu ngaprok. Dan Al-Quran kan cuma bus. Yudjo tau ini melarang. Sesuai tower jam. Dan ini jelas gawe kayak itu ngaprok, tapi ngendang. Yang dilarang Al-Quran kan magus kok. Dan ini namanya kias awal. Wong ngomong bus ora itu apa meneh sampai ngaprok, apa meneh sampai nendang, apa meneh sampai nyung, apa meneh sampai menjatuhkan harga dirinya. Boten asal. Dan kias yang inilah kemudian untuk mentaksis napa niku wau dawuh Kanjeng Nabi layyul wajibi yaqilu irdu wa uqubatuhu.
Intinya adalah bahwa untuk kita bisa mengambil pemahaman hukum daripada Al-Quran maupun As-Sunnah, maka mau tidak mau kita harus betul-betul mempelajari usul fikih dan kaidah. Makanya sing benar didelek dalam kita. Apapun yang saya sampaikan ke tempatnya studio, tidak pernah saya itu keluar dari konteks dari apa yang saya pelajari dari makalah-makalahnya ulama-ulama yang ada di dalam kitab. Kalau itu sudah menyangkut persoalan hukum dari mawon maupun yang sampun hukum dipun istilah dari imam. Makanya itu terkandung bahwa madzhabul arba'ah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah madzhab yang tepat yang kita mengikuti pendapat para imam tersebut, bahwa madzhabul arba'ah adalah cara termudah bagi kita orang apa untuk bisa menjalankan agama kita dengan baik dan benar yang sesuai dengan Al-Qur'an. Karena kitab-kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i kemudian dikembangkan lagi oleh mustahil ada. Imam Syafi'i itu kan termasuk mustahil mutlak karena mengambil dari Al-Quran maupun Sunnah. Nah, pasca setelahnya berarti tabi'in itu namanya mustahil ada, menjelaskan, memperjelas, mempergambar dari apa yang sudah diuraikan oleh Imam Syafi'i. Namanya mustahil man. Itu dijelaskan oleh dari ulama-ulama setelahnya sehingga sampai ke tangan kita dalam bentuk seperti ini. Ini yang lebih besar. Qawaidul Ahkam di Imam Izzuddin Ibn Abi Salam, Sultan Ulam. Ini ya usul ini. Ini malah tidak kita pakai. Betul pas bapak keluar ini kotor. Enggak dia kita ini pada mengharapkan saya itu agar bisa menyampaikan apa kepada umat yang itu kemudian bisa bertanggungjawabkan atas kebenarannya, karena berdasarkan istilah hukmi memakai yang penting ngomong usul itu jadi sekadar ngomong hukum itu namun juga dari makasih dari masalah namun itu dari permasalahan makasih Islam itu dalam rangka untuk menolak masalah. Pokoknya dia tidak terjadi masalah kerusakan. Yang satu jadi masalah, mengambil masalah. Aturan namun itu kita mengambil jalan yang masalah dan menolak pada masalah. Maka yang darul mafasid itu kemudian diharapkan, yang jalbil masalah yang itu kemudian diperintahkan. Apakah perintah wajib maupun sunnah. Yang darul mafasid menghindari daripada kerusakan-kerusakan, maka itu kemudian diharapkan atau sampai kemudian dimakruh. Nah, ini tok saja supaya umat mau selamat, tidak menjalankan yang menimbulkan kerusakan pada dirinya sendiri maupun kemudian berimbas kepada orang lain. Ojo, maka itu kemudian diharapkan. Tapi yang kemudian diperintahkan konsilaturahim, konzakat, konsodakoh, konifak, itu semua demi kebaikan sendiri dan juga kemudian kebaikan kepada orang. Itu namanya jadul tapi untuk menuju kepada kesana itu kita harus menggali, dan itu melalui usul fikih dan kaidah. Mengatakan yang saya dari masyarakat dalam bentuk saat nafas di bisa dalam pamit mengatakan dari jadi kita kecil ini kan teman-teman ini pakai nama doa bersama dalam istilah kita ini di tahun ini tidak dirayakan karena uang yang digunakan perayaan dipersiapkan untuk menyongsong film. Nah, menyongsong karena di ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat, berguna, masalah kita semua. Al-Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi